Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di surga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhan memberikan napas kehidupan kepada kami, kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dan tuntun kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kekristenan itu atau pertumbuhan iman itu digambarkan seperti sebuah rumah. Seseorang yang menginginkan rumah yang sangat indah harus mempertimbangkan banyak hal dan bahkan harus mengeluarkan banyak uang untuk rumah yang indah itu. Dan ada beberapa tahap yang tidak bisa dia abaikan. Yang pertama mungkin pondasinya itu harus kokoh. Harus bisa menahan bangunan yang sangat kuat. Yang kedua, di atas pondasi inilah didirikan tiang rumah tersebut. Jika tiangnya didirikan di titik yang lain di luar pondasi, maka akan membuat bangunan itu roboh. Ketika tiang sudah dibangun, maka yang ketiga, dindingnya juga harus dari bahan-bahan yang terbaik. Demikian juga sampai kepada atapnya. Ketika bangunan sudah kokoh, dia belum indah. Dibutuhkan juga warna yang menarik, yang membuat bangunan itu jauh lebih indah. Setelah warnanya pun sudah bagus, itu tidak cukup. Bagian rumah itu harus diisi dengan barang-barang atau perlengkapan yang mendukung bentuk bangunan, warna bangunan. Maka dia akan terlihat indah. Dan itu pun tidak akan menjamin keindahan kekal atau selamanya. Ketika terjadi kerusakan, maka harus diperbaiki dengan cara yang benar juga, dengan cara yang terbaik. Demikianlah keindahan itu memiliki harga yang sangat besar. Dan tidak ada satupun dari unsur ini yang boleh diabaikan. Tidak ada yang lebih penting antara yang satu dan yang lainnya. Demikianlah firman Tuhan menginginkan setiap orang itu menjadi orang Kristen yang kokoh, yang setia. Tetapi kesetiaan itu bukan hal yang mudah. Ada proses yang sangat panjang yang tidak bisa dilupakan atau diabaikan. Firman Tuhan berkata, berakar, dibangun, bertambah teguh, melimpah dengan syukur. Ada beberapa tahapan yang tidak bisa dilupakan. Ketika jemaat Kolose dibaptis atau menerima Kristus, itu tidak menjamin bahwa selamanya mereka akan tetap menjadi orang Kristen. Demikian juga kita, ketika kita dibaptis, itu tidak menjamin kita Kristen selamanya. Kita mengikuti proses katekisasi sidi ataupun parguru malua, rumah tangga, diberkati di gereja. Itu pun tidak menjamin
bahkan kegiatan di gereja itu pun tidak menjamin. Tidak ada satupun dari kegiatan itu yang menjamin bahwa kita akan tetap Kristen selama-lamanya. Oleh karena itulah firman Tuhan berbicara tentang proses yang sangat panjang. Membaptis ulang itu tidak menjadi solusi, tetapi mengikuti setiap proses ini tanpa henti, itulah cara satu-satunya. Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, memberikan diri kita dibaptis, kita belajar semakin menggumuli, kita melakukan terus-menerus, dan tak hentinya kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada kegiatan yang terlupakan, maka itulah yang akan membuat kita benar-benar sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu saudara terkasih, di ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Oleh karena itulah sebagai orang beriman, maka setiap hari itu adalah proses pertumbuhan yang tidak boleh kita lupakan. Janganlah kita mendengar firman Tuhan hanya setiap minggu saja, tetapi setiap saat, setiap hari hidup kita tidak pernah terlepas dari firman Tuhan. Ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang jemaat atau anggota keluarga kita yang menikah ataupun mengambil jodohnya dari yang beragama lain. Itu mungkin sebuah kebanggaan karena mengambil dari suku yang lain, agama yang lain, suku yang lain dijadikan dia mungkin sama dengan sukunya, Boru Batak. Agama atau gereja yang lain menjadi satu gerejanya, contohnya HKBP. Apakah ada yang salah? Ternyata tidak. Itu adalah baik karena memang rumah tangga itu harus memiliki satu keyakinan iman. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika diberkati dalam satu agama, dipersatukan dalam satu budaya atau adat Batak, tetapi tidak ada proses berkelanjutan setelah dia diberikan marga Batak, tetapi tidak ada pendidikan berkelanjutan bagaimana supaya dia mengenal budaya Batak, bagaimana supaya dia mengerti bahasa Batak. Diberkati dalam satu agama tapi tidak ada proses berkelanjutan bagaimana supaya dia tetap mengerti firman Tuhan, bagaimana supaya dia semakin mengenal firman Tuhan. Ini tidak menjamin ketika diberkati dalam Kristen bahwa dia akan tetap Kristen. Tetapi jangan pernah melupakan proses sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, setiap hari adalah waktu yang terbaik untuk belajar firman Tuhan. Waktu untuk bertumbuh, waktu untuk berakar di dalam Dia, waktu untuk bersyukur di dalam Dia. Oleh karena itu, biarlah hidup kita tetap berada di dalam Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tak bertumbuh, berakar, dibangun dan bersyukur di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami tetap setia sebagai orang yang percaya. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.